presentasi pertama bisa dilanjutkan teman-teman yang kemarin revisi presentasinya dan yang belum presentasi. Mungkin bisa dimulai, Sasti. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sasti. Tes. Sudah, ya. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya pada nomor problem 18.3. Diketahui aset yang telah dikonversikan ke kas itu sebesar 400.000. Lalu klaimnya yang diajukan adalah sebagai berikut antara nomor 1 hingga nomor 9. Lalu yang diminta klaimnya itu diurutkan sesuai ranking, dan yang kedua show kas yang tersedia itu didistribusikan. Yang pertama itu untuk full secure itu ada mortgage holder of company yang dijamin dengan company real estate sebesar 275.000, dan merchandise creditor yang dijamin dengan inventory sebesar 75.000. Lalu yang unsecured priority itu ada administrasi expense sebesar 10.000, local government property tax sebesar 3.500, state government for gross receipt tax itu 2.500, which is payable itu tetap 45.000 karena nilainya itu kurang dari $4.000 per employee, dan customer for prepaid merchandise that not delivered, merchandise yang sudah dibayar namun masih belum dikirimkan sebesar 2.000. Jadi total untuk unsecured priority-nya itu 63.000, dan untuk unsecured non priority itu ada merchandise creditor sebesar 24.000, local bank principalnya itu 25.000 dan interestnya 5.000. Jadi total untuk unsecured non priority ada 54.000. Kemudian untuk kas distribusinya, kas yang tersedia tadi sebesar 400.000 dialokasikan ke mortgage payable dan interestnya sebesar 275.000. Diketahui company real estate-nya terjual sebesar 300.000, masih tersisa 25.000. Dan untuk inventory tadi terjual 80.000 dikurangi dengan merchandise creditor yang sudah dijaminkan tadi sebesar 75.000, tersisa 5.000. Lalu sisa kas lainnya itu ada 20.000, jadi total ada 50.000 yang tersedia untuk unsecure claims priority dan non priority. Pada unsecure claims priority itu di 3.000, namun karena kas yang tersedia kurang dari 63.000 maka dibagi dengan rata-ratanya dengan apa sih? Yaitu didapat untuk administrasi expense-nya sebesar 7.937, lalu local government property tax-nya 2.778,
local government gross receipt tax-nya itu 1.984, which is payable 35.714, dan merchandise creditor sebesar 1.587. Karena cash yang tersedia sudah habis, jadi tidak ada pembagian untuk unsecured non-priority. Oke, ke atas sebentar coba Fitri. Ya, Pak. Di situ kan ada 75.000 itu secured by inventory ya. Yang berhasil di secured berapa? 80.000, Pak. Oh, 80.000. Oke, ya. Inventorinya terjual 80.000. Oke, ya udah. Ya. Oke. Coba lihat Terima lagi kasih. saya. Oh. Oke, ya udah, betul. Ya, silakan yang berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan mempresentasikan P18.2. Jadi di P18.2 ini Minang Corporation membubarkan diri menggunakan Chapter 7 bankrupsi. Jadi daftar informasi finansialnya ini. Lalu yang ditanya adalah amount expected to be available for unsecured claims. Jadi di sini jawabannya adalah seperti ini. Jadi total di sini ditulis dulu total amount expected available for all claims 620.000 ini didapat dari ini total estimated realizable values sebesar 620.000. Lalu yang 620.000 ini dikurangi dengan payments to secured and priority claims, mortgage payable fully secured sebesar 280.000, notes payable sebesar 150.000. Notes payable tadi yang di secure ini notes payable ini sebenarnya ukurannya tidak 150.000, tapi karena aset yang dijadikan jaminannya lakunya hanya sebesar 150.000, jadi tulislah di sini 150.000. Accounts payable juga sama. Untuk priority claims-nya ada di sini. For priority claim sebesar 100.000. Jadi 620.000 ini setelah dikurangi dari total payments to secured and priority claims diperolehlah untuk available for unsecured non-priority sebesar 20.000. Nomor 2 diminta expected recovery per dollar of unsecured items. Di sini dari soal pertama diketahui available for unsecured non-priority-nya sebesar 20.000. Hasil dari penjumlahan tadi 620.000 dikurangi 600.000 secured dan priority claims. Lalu di sini ditulis jumlah total dari unsecured claims yaitu notes payable parsial yang tadi nggak masuk. Notes payable ini dari 80.000 hanya 150.000 yang terlindungi, 30.000-nya menjadi unsecured. Begitu juga dengan notes payable. Di sini partial accounts payable-nya 20.000, liability dan tadi yang unsecured non priority sebesar 50.000 di sini. Ya, 50.000 dijumlahkan di total sebesar 100.000. Lalu yang 20.000 ini available for unsecured non priority dibagi 100.000 dihasilkan expected recovery per dolarnya sebesar 0,2. Soal 3 diminta estimate the amount of recovery for each class of creditors. Jadi ditanya berapa uang yang akan dibayarkan ke tiap kelas kreditor. Jadi di sini yang pertama adalah yang full secured mortgage payable 280.000 karena tadi aset pelindungnya mencukupi untuk membayar semua ininya. Nah, partial secured notes payable ini 156.000 diperoleh dari yang di sini 150.000 ditambah 150.000 yang tadi yang secured yang terlindungi ditambah 30.000 dikali 0,2 karena unsecured ya, jadi dikali rate ini. Yang lainnya juga sama seperti itu. Ya diperoleh lah seperti ini.
hasil masing-masing dari kreditor mendapatkan uangnya. Oke. Ya, makasih ya. Udah mulai agak lancar kamu. Saya cuma bisa membimbing kamu sampai minggu ini nih. Aduh, Pak, jadi sedih, Pak. Gak apa-apa, kamu latihan. Harus berani ngomong ya. Persiapan ya. Buat kalian yang grogi, persiapan, latihan. Kemampuan berbicara di depan umum itu penting. Ya. Saya aja yang sudah, saya cerita, saya pertama kali harus tampil di depan umum. Saya itu orangnya pemalu, orangnya grogian. Nggak tahu, saya punya wali kelas SD yang menurut saya, walaupun beliau nggak pernah menyangka gitu bahwa tindakan yang sederhana itu membuat saya berubah gitu. Saya dulu agak penakut dan ini. Nah, beliau itu merekomendasikan saya ikut lomba pelajar teladan tingkat SD. Kalian bayangkan SD saya harus presentasi. Ingat banget dulu, saya harus cerita tentang pramuka, padahal saya ikut pramukanya juga nggak begitu gitu ya. Tapi saya dikasih tahu, kan saya disuruh, nah beliaulah yang nyuruh saya banyak tidak membatasi dalam membaca. Jadi punya perpustakaan di rumahnya, saya sering ke rumahnya baca itu. Akhirnya saya banyak cerita, saya banyak baca tentang pramuka gitu, sejarah pramuka apa dan sebagainya. Nah, ketika saya presentasi, ya udah, pokoknya yang penting ngomong aja, yang penting ngomong sesuatu yang dikuasai gitu. Itu titik pertama ya. Nah, waktu SMP saya masih pemalu, tapi teman-teman saya karena tahu saya suka saya memang ini ya, entah kenapa sama pelajaran matematika sama logika itu senang sekali gitu. Jadi kalau saya belajar matematika cepat sekali dan teman-teman nggak tahu. Kemudian saya sengaja waktu itu ada yang nanya, saya terangkan. Lama-lama mereka minta saya menerangkan. Jadi saya itu waktu SMP itu eh, ini mulai ngajari teman-teman saya. SMA dulu belum ada bimbel. Nah, teman saya itu untuk persiapan dulu Sipan Maru ya, sekarang UTBK lah. Saya diminta untuk jadi kayak itu yang ngajari mereka. Jadi bahas soal gitu. Nanti mereka nggak ngerti saya terangkan gitu. Itu saya ingat banget itu setiap akhir pekan ketemu di rumah teman saya, mereka yang menyediakan makanannya, nanti saya ngajar dan sebagainya. Jadi saya mulai terbiasa, tapi kelompok kecil. Nah, ketika saya masuk STAN, saya nggak tahu kenapa saya ditunjuk jadi saya ditempatkan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, tepatnya di STAN. Saya jadi ASDOS. Dulu ada ASDOS yang versi lama. Nah, mau nggak mau tuh, saya pas minggu pertama jadi kerja harus ngadepin 40 mahasiswa di dalam kelas ya, dengan berbagai itunya kan. Ya udah, grogi gitu. Tapi lama-lama juga cuek. Apakah saya masih grogi? Masih. Nggak akan hilang gitu. Karena itu kan apa ya. Tapi saya biasanya grogi kalau saya nggak menguasai materinya. Kemudian saya grogi ketika saya harus menghadapi audiens yang mungkin saya tidak bisa kuasai mereka. Ya, kalau sama kalian mas saya pede banget gitu kan, nggak ada pertanyaan kalian nggak saya jawab gitu. Tapi kalau saya presentasi ke Menteri Keuangan, saya masih ada groginya. Karena tiba-tiba dia tanya sesuatu yang nggak saya ketahui gitu kan, atau menurut saya susah banget jawabannya. Ya, jadi grogi itu bagian dari kehidupan, tapi caranya kalau kamu itu pertama harus persiapan. Semakin kita pede dengan materinya, semakin kita nggak grogi. Yang kedua jangan buru-buru, tenang aja, kalem aja gitu kan. Dan kalau kalian punya rasa percaya diri, kalian nanti ketika presentasi orang akan melihat, oh dia punya kemampuan ya. Jadi orang itu first impression dari kalian itu adalah ketika kalian presentasi. Second impression kalian deliver pekerjaannya dengan baik. Udah dua itu aja. Kalau dua itu bagus, saya jamin kalian akan banyak mendapatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, kerja keras. Terus jangan mikir gini. Kadang-kadang banyak ya teman saya itu ngerasa kayak gini. Saya sudah berjasa, saya sudah kerja keras. Kok saya begini-begini saja? Itu harus kalian hilangkan. Pokoknya kalian terus kerja yang terbaik terus. Nanti suatu saat ya kita nggak tahu cepat atau lambat. Ada yang tahu kalau kalian itu mutiara dan akan diberikan kesempatan ke arah sana. Banyak teman-teman saya yang merasa bahwa dia nggak mendapatkan reward yang seharusnya, akhirnya putus asa, kecewa, dan dianggap memang nggak becus gitu. Saya kasihan. Padahal saya tahu teman-teman saya itu lebih hebat dari saya gitu loh.
terutama ketika belajar ya, ada tuh, kita dulu punya semangat kompetisi ya. Jadi zaman itu kan komputer masih sedikit. Terus kita dikasih komputer masing-masing, komputer ya, PC gitu di kantor. Habis itu zaman dulu lah, belajar programming gitu. Wah, saya belajar programming itu. Seminggu saya nggak nguasai programming tadi. Ada teman saya yang semalam aja kutak-atik, besoknya udah bisa bikin program gitu. Wah, saya kan kadang-kadang minder ya. Wih, hebat banget orang ini gitu kan. Tapi memang di situ dia hebat. Tapi kemudian di tempat lain dia jadi nggak hebat. Cuman saya waktu dulu, oke lah, saya nggak begitu jago, walaupun saya bisa bikin programming nggak begitu jago, nggak begitu bagus. Saya yang penting ini ilmu ini buat ini aja lah, buat apa? Nggak harus saya jadi programmernya. Saya cukup jadi orang yang mengetahui dan bisa mereview gitu. Sementara teman-teman saya sebagian itu fokus di sana. Nah, hati-hati juga loh. Jadi kadang-kadang hobi, kesukaan kalian itu bisa menunjukkan kalian itu siapa. Ya saya nggak tahu. Makanya jarang sekali kan orang yang ahli programming itu jadi manajer, jarang sekali. Kenapa? Karena mereka terbiasa menghadapi benda. Nah, kalau kalian terbiasa menghadapi benda, khawatir ngadepin orang, kayak presentasi seperti ini, kalian mungkin bisa jadi manajer, tetapi tidak akan efektif. Jadi kalian harus tahu diri gitu loh. Tapi kalau kalian bisa bagus juga menghadapi orang, itulah manajer. Jadi manajer itu atau pimpinan itu bukan orang yang paling pinter, tapi orang yang bisa menggerakkan orang lain untuk menghasilkan sesuatu. Siapapun bisa jadi pemimpin. Bahkan perempuan itu seringkali di dalam rumah tangga itu sebenarnya the real leader. Karena si suaminya biasanya nggak berani itu melakukan apapun kalau istrinya nggak setuju, ya kan? Siapa bosnya? Ya bosnya ya perempuan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu. Kita tuh terlalu stereotip bahwa laki-laki itu kayaknya jadi pemimpin, jadi bos. Iya dia di depan, tapi cuman boneka doang gitu. Real leader itu orang yang nggak ketahuan, yang di belakang layar yang membuat semuanya bergerak. Nah, kalau kalian nggak mampu begitu, misalnya kamu ya Zaki, saya nggak bisa nih di depan gitu ya, saya nggak bisa. Ya udah kamu ciptakan aja teman kamu yang kamu bisa atur jadi boneka ya, dia bosnya, tapi kamu semua yang mengatur di belakangnya itu juga bagus gitu loh, ya. Itu menurut saya nanti. Nah, kalian harus punya itu ya, belajarlah. Ini yang saya merasa di STAN itu belum cukup dalam. Karena kalau saya baca ini, nanti kalau kalian masuk di 4 ya, ada yang namanya itu mata kuliah kepemimpinan. Tapi kalau saya lihat mata kuliah kepemimpinan itu yang diajarkan teori, pemimpin apa karismatik, pemimpin formal, informal. Ah, itu mah baca aja itu. Kalau saya tuh maunya di situ dilatih gitu. Siapapun jadi pemimpin. Nah, itu nanti yang ya saya merasa inilah waktu mencoba mengubah kalian itu mencoba kurikulum kalian itu berat sekali gitu karena tantangannya berat. Akhirnya dengan dipaksa ke D4 semua nanti itu baru bisa. Karena nanti di kelas, tapi ini saya cerita ini supaya kalian belajar ya nanti, belajar jadi pemimpin ya. Kalian bisa praktek sendiri, nggak harus di kelas gitu. Jadi nanti setiap mahasiswa di kelas di program yang baru itu, mereka dalam setiap kesempatan harus pernah jadi pemimpin. Minimal sekali ya, setiap tahun. Apakah ketua kelompok, atau ketua panitia apa, dan sebagainya. Dan itu diwajibkan. Kalau nggak pernah, dia bisa aja nilainya jelek di karakter. Nah, kalian coba gitu ya. Kamu Zaki coba cari orang-orang yang bisa kamu ajak. Ini terus kamu nggak harus jadi bos, tapi kamu bisa ngatur semuanya menghasilkan sesuatu. Itu namanya pemimpin. Itu skill yang susah diajarkan, harus dilakukan. Ya, saya dulu orangnya minder juga. Jadi kalau ngatur orang lain suka nggak mau gitu. Ya. Cuman akhirnya gini, saya menemukan strategi begini. Karena saya itu suka mikir dan saya itu logikanya jalan. Jadi banyak orang kalau apa-apa, kalau ada kasus apa, tanya sama saya. Itu yang namanya referent leader. Jadi pemimpin karena kita jadi tempat bertanya. Ya. Jadi dulu kalau teman-teman saya di kelas saya itu kalau nanya tentang teknis ke saya semua. Akhirnya bos nanya kan. Setelah itu saya jadi tahu, oh saya bisa ngatur orang nih, gitu kan, secara jarak jauh. Nah, beruntung saya waktu S2 itu dapat buku. Buku itu bagus saya baca. How to Manage Your Boss. Ya. Dan saya praktekkan ketika saya pulang S2, saya dimasukkan. Jadi kepala bagian kepegawaian pada masa itu nggak suka sama saya. Karena saya
melewati yang bersangkutan ketika lapor. Jadi saya tuh lapor dulu sama eselon 2, beliau eselon 3 kan. Pas saya cari ruangannya nggak ada. Pertama saya lapor eselon 4 dulu, bawahannya. Nggak ada, terus sama eselon 4-nya, udah ke eselon 2-nya. Saya ke eselon 2 kan. Selesai dari situ saya baru ke kantor. Oh, dimarahi saya, dianggap sebagai nggak sopan. Ya sudahlah. Terus dia kesel, karena banyak orang yang nggak suka ditaruh di satu bagian, karena bosnya cerewet, galak dan cerewet, saya ditaruh di situ. Begitu saya masuk, tuh nggak, orangnya pada stres, pada cemberut, semua pada ini, semua. Kayaknya kalau ngadepin bos itu kayak dunia mau kiamat aja gitu kan. Kalian kan ada ya, kayak kalian ketemu dosen killer gitu loh. Terus saya bilang kayak gini, wah udah, gini. Saya atur kan, saya atur. Nanti kalau kamu proses lapor bos gini. Bos itu kita lihat kekuatannya, kita gunakan untuk apa. Udah kalau ada masalah, kita selesaikan di antara kita. Jadi jangan ngasih masalah ke bos, saya bilang kayak gitu. Bos dikasih kabar bahagia, tapi kalau ada tempat lain yang bikin kita susah kerja, lapor bos. Biar dihajar orang-orang itu. Ya kan gitu kan. Kalau ada bos galak itu kalian pakai untuk hajar orang lain. Gitu. Jadi masalah, nah udah, tanpa disadari ya, saya jadi tersadar gitu. Wih, saya bisa ngatur, padahal saya masih pelaksana ya, saya bisa ngatur orang satu bagian itu untuk ngadepin semuanya. Kemudian saya jadi eselon 4 kan, wah mereka seneng banget karena si bosnya kan ketawa-ketawa, nggak pernah marah, kan nggak pernah ada masalah ya, semuanya beres saja gitu. Terus sampai suatu ketika ada eselon 3 dari tempat lain, kita ngajukan sesuatu, uang lah waktu itu, dana anggaran nggak mau. Ya udah, nah kalau itu lapor sama bos, laporkan sama bos, langsung. Bosnya lapor, kesel kan dia telepon orang itu kan, diceramain habis-habisan. Habis itu orang itu nelpon ke kita, ke salah satu staf lah. Lain kali kalau ada apa-apa, selesaikan di antara kita ya, jangan ngomong sama bos. Wah, sejak itu nggak ada unit lain yang berani bermasalah sama kita. Nah, ada satu taktik lagi, saya mau cerita sama kalian nih, karena saya ngerasa saya perlu ngasih bekal sama Zaki dan yang lainnya. Jadi dalam setiap kegiatan, kita akan membuat laporan di akhir tahun. Di masa lalu tuh laporannya pasti biasalah, itu praktek di masa lalu ya. Kita konsinyir, kenapa? Karena ada uang perjalanan dinasnya, ada uang itunya, ada uang tambahan lah gitu. Itu biasanya rezeki akhir tahun gitu. Yang sekarang dikurangi karena kita udah punya tukin gitu kan. Nah, biasanya yang diundang ya semua orang yang terlibat tadi. Dan orang-orang itu, jangan kalian tuh nggak, yang namanya orang-orang itu kalau rapat kayak gitu semuanya cuma lempar masalah aja itu. Jadi waktu rapat malam-malam itu untuk buat laporan, wah banyak yang ini, wah laporannya harus gini, harus gitu, bla bla dimasukin macam-macam. Idenya banyak banget kan. Bos saya itu bingung kan, gimana nih mas caranya beresnya? Ini banyak sekali masukan, kita nggak punya waktu untuk menyelesaikan. Wah, kemudian ibu-ibu kan, biasanya nggak kasih kan ibu-ibu ya. Sabar Bu, tenang aja gitu. Yaudah ya, Mas Ramadi selesaikan gitu kan. Nah, saya lah yang jadi pemimpin rapat. Coba bayangin kan, saya eselon 4 memimpin rapat, kebanyakan yang itu eselon 3 semua gitu kan. Tuh, kita bisa jadi pemimpin kan tanpa sadari. Saya bilang gini kan, saya buka, oke, kita sudah catat semua. Jadi saya diskusi sama teman saya, apa masukannya? Oh, ada sekitar 10-an lah, saya nggak tahu jumlah pastinya. Oke, yaudah kita daftar gitu kan. Dulu masih pakai presentasi yang pakai apa, lampu sorot itu, bukan yang kayak kalian gitu kan. Oh ini ada 10 item ya. Nah, ini dari Pak ini, Bu ini, apa sebagainya. Oke, sekarang untuk menyelesaikan semua, kami akan membentuk 10 tim. Ya, tim 1 beresin ini, tim 2 beresin tim 3. Nah, ketua timnya adalah yang mengusulkan tadi. Ya. Apa yang terjadi? Habis itu mereka protes semua. Wah kalau kayak gitu saya nggak mau mengajukan pendapat. Udah saya terima aja soalnya. Ya terserah Bapak kan Bapak yang punya ide. Ya silakan dibereskan gitu. Jadi kalau kalian menghadapi orang yang terlalu banyak ngomong tapi nggak bergerak, kembalikan ke orang itu. Ayo, ide kamu bagus, mari kita selesaikan bersama-sama. Tapi kamu ya yang in charge gitu. Pasti dia mundur semua. Ya, itu pengalaman nih, saya mau share sama kalian. Bukan berarti kita nggak menghargai ide orang ya, enggak gitu. Tapi kan banyak ide orang itu yang udah waktunya mepet terus dia merasa dia paling jagoan aja. Ya udah kalau dia merasa paling jagoan, kita kasih tempat supaya jadi jagoan gitu. Apakah jagoan beneran atau tidak ya. Jadi kadang Zaki, kamu boleh aja nggak pede, tapi kamu bisa mengatur semua orang sehingga mencapai itu. Tapi kunci utama kalian adalah mencapai tujuan. Pada saat itu saya cuma satu aja, laporan bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
masalah laporan ini bagus atau enggak itu kan relatif. Orang lain merasa jelek, tapi kalau kita kan merasa bagus. Nah, siapa yang in charge? Yang in charge ya kita lah gitu kalau menurut saya. Bukan berarti kita nggak menghargai, tapi kalau itu bagus dan kita bisa punya waktu menyelesaikan ya kita selesaikan. Ya, itu sedikit pengalaman, nggak apa-apa saya sharing waktu. Yuk lanjut lagi presentasinya, silakan. Jangan banyak ngomong saya sekarang. Siapa lagi, Winona, yang presentasi? Untuk pertemuan kemarin udah selesai Pak Oh, presentasinya? udah selesai. Oh ya udah. Iya. Oke, kalau udah selesai, sekarang saya lanjut ya. Reorganisasi. Ntar saya lihat dulu. Oh, udah 31. Oke. Saya tuh cuma ngelihat aja udah 31 belum. Udah 1 udah masuk semua. Saya akan share screen. Ya. Jadi kalau reorganisasi seperti yang saya katakan sebelumnya, perusahaan ini tetap berjalan dengan harapan ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait bahwa mereka bisa menemukan solusi. Nah, sebenarnya persoalannya apa sih kalau reorganisasi itu? Ya, jadi saya lihat ini aja nih. Ini tipikal satu perusahaan yang punya masalah. Kalian lihat ya di sini. Ini ada TIC Corporation punya aset 2.100, 2.100.000, oke? Lalu kita lihat bagaimana sisi ekuitasnya. Sisi ekuitasnya dia punya liabilities 2.300. Artinya asetnya kalau dijual jangan-jangan nggak cukup nih. Orang-orang ini dapat pembayaran gitu. Nah, ada cara. Cara pertama kan udah ada likuidasi aja, pokoknya dapat berapa. Yang penting saya ini dapat uang gitu kan, itu cara satu gitu kan. Karena yang 2.100 ini belum tentu nanti kalau jadi cash benar-benar jangan-jangan hanya 1.500. Nah, ada yang kedua gini, ya saya daripada dapat hanya 1.000 bahkan mungkin hanya 1.000 ya totalnya atau 1.500, enggak apa-apa deh. Kita coba cari cara untuk membuat defisitnya jadi nol atau mereka bisa suatu saat membayar tagihan-tagihan ini. Jadi kreditur nih yang paling berperan utama akan setuju karena mereka akan memberikan pengorbanan. Misalnya di sini ya, ada bonds payable 1.200 ditambah bunganya 1.290. Mungkin mereka harus mengalah nanti. Ya udah deh, saya nggak akan ini bunganya ini yang penting saya dapat uang di masa depan ya. Daripada kalau sekarang mungkin mereka cuma dapat 600 kan, mendingan dapat 1.000 misalnya ya atau 1.100 ya, di masa depan 5 atau 10 tahun lagi. Buat mereka begitu gitu kan. Bunganya juga mungkin akan diturunkan supaya ini masih tetap bisa bayar bunga atau diubah. Ya udah deh, saya jadi pemilik perusahaan gitu kan. Sekian persen dari kepemilikan perusahaan dan saya ikut mengatur gitu. Jadi nanti saya juga bisa dapat daripada saya cuma dapat sedikit. Kalau perusahaannya berjalan bagus kan suatu saat saya bisa jual saham saya seperti sekarang Bukalapak yang coba IPO ya. Pendirinya melakukan IPO dengan harga yang tidak normal. Ya saya sih sarankan kalian ya kalau kalian nggak ngerti jangan beli IPO-nya karena harganya kelewatan itu. Tapi bisa saja jadi salah satu strategi adalah si ini bondholder tadi ya udah sebagian jadi saham, kita urusi perusahaan ini bersama-sama 5 tahun lagi saya nanti exit. Harga saham saya pasti mungkin lebih bagus lagi daripada sekarang. Nah itu strateginya. Nah strategi itu yang kita sebut reorganisasi. Jadi dalam reorganisasi kunci utamanya adalah melakukan restrukturisasi atas modal ini, atas equity ini. Berapa yang tetap jadi utang, berapa yang jadi modal sehingga defisitnya nol. Kalau defisitnya nol kan bagus. Kemudian debt ratio-nya juga bagus. Jangan sampai total utang dibagi total aset di atas 100%. Yang normal yang bagus mungkin di bawah 50%. Ya. Atau 30% misalnya. Kita bikin begitu. Jadi itu yang namanya reorganisasi ya. Sampai di sini paham? Oke, jadi reorganisasi kebanyakan ngatur ini strukturnya kayak apa nanti. Ya. Nah, saya kasih tahu saja lah.
dalam konteks STIK ini strukturnya jadi begini. Yang sudah selesai. Nah, strukturnya jadi begini nanti. Iya, ini strukturnya jadi begini dia. Jadi liabilities-nya ini ada 2.200 ya, 2.200, lalu ada komosok 800, berarti debt to equity-nya lebih bagus. Ini struktur yang ini yang disiapkan akan seperti ini. Jadi di sini kan nggak defisit ya, nol, nggak ada retain earnings debit. Kemudian debt to equity-nya di bawah 100%. Itu contohnya ya, itunya ya, bagaimana ini gambarannya lah secara lengkap. Nah, saya sudah cerita sebelumnya bahwa terlebih di sini salah satu yang akan dilakukan nanti yang pertama begini. Jadi ketika perusahaan dalam proses reorganisasi, maka sebenarnya di situ mereka tidak bisa, kalian ingat nggak di kelas 1 tuh, di tingkat 1 pertama, ada asumsi-asumsi dalam kita menyusun laporan keuangan. Salah satu asumsinya adalah going concern, bahwa perusahaan ini akan tetap beroperasi sampai kita tidak tahu kapan. Ya, kita asumsikan. Tapi dalam kondisi mereka reorganisasi, berarti asumsi tadi dia terpenuhi. Karena ada kemungkinan perusahaan tadi berhenti. Oleh karena itu, laporan keuangannya harus merefleksikan, harus menunjukkan asumsi tadi. Jadi laporan keuangan yang dibuat harus membedakan antara kegiatan dia yang ongoing, going concern yang terus berlangsung, sama kegiatan dia yang terjadi karena reorganisasi. Jadi akan dipisah. Ya. Nah, kunci utamanya adalah di utang. Utang ada dua jenis. Utang ketika mereka menyatakan mereka ke pengadilan menyatakan kami ingin diorganisasi. Itu utang-utang yang disebut pre-petition liabilities subject to compromise. Apa saja? Semua utang yang unsecured atau undersecured yang ada sebelum perusahaan mengajukan kebangkrutan chapter 11 ke pengadilan. Itu semua utang tadi direklasifikasi dari nama utang yang sebelumnya menjadi pre-petition liabilities subject to compromise. Nanti akan ada account receivable, wages payable, dan sebagainya. Itu utang post petition. Artinya utang ketika mereka beroperasi dalam kondisi menunggu reorganisasi. Nah, itu yang ongoing. Jadi ada pre-petition, ada post-petition. Nah, yang utang-utang dalam nama account payable, wages payable, dan sebagainya, dalam neraca dari perusahaan yang reorganisasi itu adalah post-petition. Utang-utang yang sebelumnya nanti digabung jadi satu akun yang namanya pre-petition liabilities subject to compromise. Paham ya? Nanti kita lihat di situ. Nah, kalau ada klaim-klaim yang dari masa sebelum ini baru ketahuan dan dimasukkan, itu boleh sama pengadilan boleh, tetapi terserah pengadilan berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya. Itu terserah pengadilan, bukan jumlah yang mereka minta. Nah, pada income statement apa efeknya? Pada income statement itu akan ada pos khusus. Semua income, expenses, gain and loss atau dan sebagainya yang terkait dengan restrukturisasi akan dimasukkan sebagai reorganization items. Jadi ada yang ongoing, yang di atas ya, sales, revenue dan sebagainya dapat yang itu, yang bukan ini, bukan reorganization. Kemudian ada reorganization items. Termasuk nanti mungkin ada ininya, ada yang extraordinary-nya ada. Lalu yang satu lagi, bisa saja dalam proses reorganisasi tadi, ada cabang yang ditutup, ada divisi yang dihentikan. Nah, khusus cabang yang ditutup dan divisi yang dihentikan tadi akan dilaporkan sebagai discontinued operation. Discontinued operation itu dibahas di intermediate. Ya, nanti saya lihat kurikulumnya. Kalau enggak, berarti nanti saya perbaiki. Tapi harusnya dibahas di intermediate. Yang berikutnya adalah interest expense.
dalam proses reorganisasi, bisa saja perusahaan menyatakan begini, kita nggak bisa bayar bunganya. Jadi bunganya tidak kita bayar dan tidak kita akui. Bunga itu nanti akan kita renegosiasi berapa angkanya. Ya, misalnya dalam kasus ini, Interstate Bakeries itu punya bunga atas utangnya yang dari pre-petition liabilities itu nominalnya 100 juta ya, tapi bunganya nggak tahu berapa. Nah, mereka selama 2005 dan 2006 mereka memutuskan tidak membayar karena itu nanti akan dinegosiasikan. Nah, jadi nanti yang akan dilaporkan berapa pada masa-masa reorganisasi ini? Yang dilaporkan adalah jumlah yang diperkirakan, ya, jumlah yang akan dibayar atau diperkirakan akan dibayar. Itu, ya, di sini jumlah. Jadi ini nanti tergantung dari keputusan dari manajemen. Contoh di sini ya, dia tidak akan membayar 6 juta dan 4 juta ini. Tapi jumlah yang tidak dibayar tadi harus di-disclose. Harus dicatat di laporan keuangan. Contohnya gini, ya, dia secara itu pakai buka kurung tutup kurung dalam kurung melaporkan bahwa pada laporan keuangan 2005 dan 2006 itu ada bunga 6 juta dan 4 juta yang tidak diakui, was not accrued. Itu isu kedua yang berbeda. Nah, pada cash flow, ya, nanti khusus saja kalau ada perubahan pada pre-petition liabilities. Tapi cash flow-nya tidak menggunakan indirect method sebagai metode yang diharuskan, tapi menggunakan direct method. Perusahaan boleh menggunakan indirect method, tetapi harus melaporkan atau harus mendisclose bagaimana kalau dilaporkan secara direct method. Jadi yang metode yang diperbolehkan itu direct method atau yang dipreferensikan. Itu untuk cash flow. Nah, yang terakhir, ketika perusahaan ini dalam proses reorganisasi atau likuidasi, ya, apabila ia menjadi anak perusahaan dari perusahaan lain, maka perusahaan-perusahaan dalam proses likuidasi atau reorganisasi tidak boleh dikonsolidasikan. Ya, tidak boleh dikonsolidasikan. Nah, bagaimana kalau dilaporkan? Dia akan dilaporkan terpisah sebagai condensed combined financial statement. Ya, ini caranya. Tapi kita tidak mempelajari caranya. Nggak susah sebenarnya, tapi nggak kita bahas di sini. Ini hanya informasi tambahan. Ya. Jadi mereka dilaporkan terpisah, digabungkan di antara mereka, lalu dijelaskan bagaimana. Jadi organisasi maupun likuidasi. Nah, laporan keuangan mulai dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas sampai konsolidasi. Yang menarik begini, ketika restrukturisasi dilakukan, bisa jadi pemegang sahamnya yang mayoritas, yang menguasai berubah. Ya, dalam kasus ini, ya, coba kalian lihat ya, contoh di bawah. Sitik ini pemegang saham lamanya punya kapital stok 500. Lalu nanti kita baca di penjelasan di bawah 500 ya nanti 500. Nah, nanti pemegang saham lama equity holder itu hanya 100.000 common stock. Total common stocknya berapa? 800.000. Berarti yang menguasai sekarang berubah dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Siapa pemegang saham baru? Dulunya kreditor. Mereka bersedia untuk melunasi atau membuat sebagian utangnya itu berubah, sebagian lagi dalam bentuk saham. Jadi yang 700.000 itu ini kreditor ini, gitu ya, yang dalam
dalam prosesnya sepakat. Nanti ada di sini nih, kesepakatannya di reorganization plan. Nah, karena pemegang sahamnya berubah, maka ini seolah-olah seperti perusahaan baru. Ya, perusahaan baru. Nah, dalam konteks seperti ini, maka perusahaan baru ini boleh menggunakan pelaporan yang baru. Jadi dianggap baru lagi. Baru dalam bentuk apa? Dalam arti mereka itu start retain earnings-nya dari nol. Kan kalian ya, kalau perusahaan baru kan retain earnings-nya nggak ada. Start dari nol. Gitu. Ya. Tapi itu nanti ada syaratnya. Untuk bisa start dari nol ada syaratnya. Ya. Nah, syaratnya, untuk bisa tahu syaratnya, kita harus tahu yang namanya reorganization value. Reorganization value itu adalah berapa nilai fair value dari entity tanpa mempertimbangkan liabilities. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah dengan future cash flow yang baru tadi. Nah, kalau ada aset yang dijual, ya karena tidak diperlukan, itu berapa? Itu secara teori, cara menentukannya. Nah, reorganization value ini menunjukkan berapa banyak kreditur bisa mendapatkan uangnya. Dan berapa banyak nanti dari saham itu yang akan diperoleh oleh kreditor. Ya. Stock each class creditor we receive berapa. Contoh di sini. Messi itu punya utang dalam 2 level. Level pertama yang priority namanya senior creditor. Itu 3,1. Yang kedua itu stock bondholder tanpa jaminan. Itu 1,2. Totalnya 4,3. Ya. Kemudian mereka mendiskusikan, BOD-nya mendiskusikan dengan kreditor dan sebagainya, ditemukan angka pertama kalau dengan rencana yang pertama 3,5. Nah, kalau 3,5 ini, maka si senior kreditor bisa jadi dapatnya 3,1. Ya, karena dia duluan. Bisa aja enggak, tapi dia dapat 3,1, sisanya 0,4 hanya ke bondholder. Bondholder mungkin nggak setuju, dia minta, ya udah kamu 3, saya dapat 0,5, bisa aja begitu ya diskusinya. Tapi intinya kalau kalian bagi, anggap itu semuanya di saham. Berarti porsi dari senior kreditor lebih besar daripada bondholder. Maksudnya dia besar ya. Anggaplah dia 3, dia dapat 100 3 per 3,5. Sementara ini 0,5 bagi 3 per 5. Jadi dia ini dapat seperti. Bagaimana kalau 3,8? Masih sama. Sekarang porsi dari si jadi senior itu lebih kecil. Kenapa? Karena 3 per 38. Sementara public bondhold asalnya jadi naik. Bukannya 5 per 3,5, tetapi 8 per 3,8. Jadi lebih besar dia. Nah, jadi menentukan berapa reorganization value, bisa menentukan berapa proporsi yang didapatkan masing-masing. Nah, ternyata kayaknya disepakati 4,1 ini. Jadi cuman turun atau berkurang 0,2 saja. Itu contohnya. Jadi pertama, reorganization value itu di subjek untuk diskusi. Tentu ada hitung-hitungannya juga ya. Nanti pakai yang namanya penilai. Kalau kalian, saya nggak yakin dosen manajemen keuangan kalian ngajarin ini. Tapi kalau di kelas di prodi penilai pasti akan diajarkan bagaimana menilai perusahaan berdasarkan discounted cash flow. Itu satu. Jadi pertama menentukan itu dulu. Ya, kalau sudah, maka perusahaan boleh menggunakan yang disebut fresh start reporting. Maksudnya apa? Maksudnya retain earnings jadi nol. Nah, pertama apa? Pertama, reorganization value harus lebih kurang dari semua post petition liabilities dan allowed claim subject to compromise. Maksudnya apa? Reorganization value harus lebih kecil daripada pre-petition tadi
berapa totalnya, ditambah utang-utang baru selama masa reorganisasi, atau yang namanya post petition liabilities. Itu syarat pertama. Syarat kedua, pemilik saham lama kepemilikannya di bawah 50%. Jadi harus ada perubahan atau pemindahan kendali dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Kalau dua hal tadi terpenuhi, maka fresh start reporting dapat dilakukan. Ya. Artinya perusahaan yang baru tadi setelah kesepakatan, perusahaan tadi dianggap perusahaan baru dan mereka bisa memulai pembukuan yang baru. Oke, bagaimana fresh start reporting? Pertama, kita tentukan dulu berapa reorganization value. Kalau sudah dapat, maka kita alokasikan ke semua aset yang dapat diidentifikasi, baik tangible maupun intangible. Pasti reorganization value ini lebih tinggi, minimal lebih tinggi daripada tangible dan intangible aset tadi yang diakui. Pasti lebih tinggi, nggak mungkin lebih rendah. Sehingga kemungkinan besar akan ada sisa. Sisa ini akan dicatat sebagai debit reorganization value in excess of amounts allocable to identifiable asset. Kayak goodwill. Oke. Kalian ingat kan waktu menentukan goodwill ya. Itu satu ya. Yang kedua, semua aset, semua liabilities diubah ke current value-nya. Dari mana? Nanti dalam reorganization plan ketemu current value-nya. Ini contohnya ya. Reorganization plan-nya. Saya intipin dulu ke kalian. Dari sini nanti ketahuan berapa current value-nya masing-masing. Kecuali satu, kalau ada deferred income taxes, liabilities ya di sini ya. Ini liabilities. Nah, liabilities ini kalau ada mengurangi reorganization value in excess ini, kalau ada. Gimana kalau masih sisa? Kalau masih sisa, nanti digunakan untuk mengurangi income tax expense di masa depan. Jadi intinya kalau ada deferred income tax liability, reorganization value-nya dikurangi sampai ini jadi nol. Atau reorganization value-nya jadi nol. Salah satu duluan yang jadi nol ya. Oke. Yang terakhir, kita harus membuat nanti dalam pembukuannya gimana caranya retain earnings balance. Itu yang ketiga nanti. Jadi ada 3 cara. Cara pertama, fair value dari aset. Kemudian liabilities dikonversi ke current value. Yang ketiga, retain earnings jadi nol. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti perusahaan yang melakukan fresh start reporting harus melaporkan hal-hal berikut. Berapa penyesuaiannya dari book value ke market value. Yang kedua, berapa jumlah utang yang dihapuskan atau dimaafkan ya. Kreditur yang menyatakan ini saya hapus saja, nggak perlu dibayar. Yang ketiga, berapa jumlah retain earnings defisit tadi yang dihilangkan. Yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor apa yang penting dalam menentukan reorganization value. Ini penjelasannya, disclosure-nya. Kalian mungkin perlu menghafalkan kalau ada pertanyaan teori. Yang terakhir, karena dia fresh start reporting, berarti comparative financial statement tidak dapat dibuat. Kalau nanti diharuskan oleh Bapepam, OJK, SEC atau lembaga lainnya, maka harus dijelaskan bahwa laporan yang baru ini tidak dapat dibandingkan dengan laporan yang lama. Itu aja yang dimaksud di sini. Bagaimana kalau entitas tadi tidak layak untuk melakukan fresh start reporting, tidak memenuhi 2 ketentuan di atas, maka dia tetap pakai pembukuan lama. Ini nanti kalian seharusnya mempelajari ketika membahas debt restructuring di intermediate. Kalau lupa, ya, kalau masih punya bahannya lihat di buku lagi. Jadi ini dibahas di tingkat 2 di intermediate ketika membahas debt restructuring. Artinya dia tetap pakai pembukuan lama, nggak ada perubahan. Ya, bisa jadi defisitnya juga nggak hilang, tetap ada dan seterusnya. Oke ya, ada pertanyaan di sini.
Kalau nggak ada, kita ke kasus tadi. Ya, ini sudah kan? Jadi ini satu perusahaan Sitik, ini pada tanggal 1 Januari 2016. Datang ke pengadilan, saya mau melakukan reorganisasi. Ini current asetnya, ya, lalu ini liabilities-nya, ada defisit 200. Nah, ketika filing, pembukuannya ditutup, di-close ya, dibuka pembukuan baru tahun di periode berikutnya, lalu di sini Sitik pertama boleh pinjam, ya boleh pinjam lagi untuk modal kerja, karena kan 150 dia agak banyak gitu. Nah, dia boleh pinjam. Yang kedua, selama masa ini tidak ada liabilities dan bunga yang dibayarkan atau dicatat. Jadi semua ini bunga yang ini kalau ada bunga misalnya seperti notes payable sama bonds payable itu semuanya freeze ya, tidak diakui dan tidak ada pembayaran juga. Kemudian supaya bisnis tetap jalan, TIK diperbolehkan untuk membeli equipment sebesar 100.000. Mungkin tadi pinjaman ini sebagian untuk membeli equipment tadi 100.000 yang masa manfaatnya 5 tahun. Lalu ada beberapa depresiasi dan amortisasi dari TIK untuk aset-aset yang lama. Di sini ada land, building, equipment, dan paten. Itu penjelasannya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya di bagian awal, maka semua liabilities ketika ini semua liabilities yang masa sebelum petisi ini, sebelum mereka menyatakan ke pengadilan untuk direorganisasi, itu diubah menjadi pre-petition liabilities subject to compromise. Nah, ini jurnalnya. Accounts payable, taxes payable, accrued interest, notes payable, bonds payable, semuanya di debit, dihilangkan jadi satu akun liabilities subject to compromise. Nah, kemudian perusahaan itu melaksanakan kegiatannya selama 2016 ya, selama 2016 melaksanakan kegiatannya dan mereka melaporkan sebagai berikut. Ini income statement-nya. Jadi ini masa-masa ketika mereka sedang diskusi bagaimana reorganization plan-nya, belum disepakati ini. Tapi kan mereka tetap beroperasi sebagai perusahaan. Jadi ada sales, ada cost of sales dan sebagainya. Yang normal nih, earnings before reorganization items, ingat ya, nanti yang terkait dengan reorganization terpisah itu 100.000. Nah, ini yang terkait dengan reorganization, professional fees related to bankruptcy, itu dilaporkan terpisah. Sehingga net loss-nya lebih besar ya. Sebenarnya perusahaannya bagus nih, dapat 100.000 untung, tapi karena ada biaya-biaya macam-macam ini jadi rugi. Sehingga defisitnya yang tadinya 700.000 sekarang naik menjadi 1.050.000. Paham ya yang ini ya? Gampang kan? Kemudian pada akhir tahun dibuat neraca. Ini current asetnya tentu saja bertambah ya. Tadi ada equipment-nya bertambah dan sebagainya, cash-nya juga bertambah. Lalu ini ada liabilities baru. Ini yang namanya post petition liabilities. Ya, post. Jadi ini setelah masa liabilities atau utang yang muncul setelah mereka filing untuk reorganisasi selama 1 tahun ini. Ini yang pre liability subject to compromise. Kemudian ini defisitnya sekarang naik menjadi 550. Lalu ada penjelasan apa saja itu liability subject to compromise apa saja. Kemudian ini cash flow-nya. Ya, cash flow-nya relatif gampang karena tidak ada perubahan pada liabilities ini. Jadi kita lakukan di sini langsung nih direct method. Ya. Ini aja. Jadi yang khusus dia pakai direct method bukan indirect method. Lalu ada informasi bagaimana dengan indirect method. Nah, itu bagaimana membuat laporan keuangan selama masa reorganisasi.
Ini masih berlanjut diskusinya. Dan pada tanggal 30 Juni 2017 baru disepakati. Ya. Ketika itu, dari 1 Januari sampai 30 Januari ini perubahannya. Jadi cash sekarang bertambah jadi 300, receivable dan seterusnya, sehingga total asetnya naik jadi 5. Kemudian di sini defisitnya turun sekarang, turun 50. Ya, ini perbedaannya. Liabilities subject to compromise masih sama. Liabilities yang terkait dengan ini sekarang turun 45. Dari sini income statement-nya bagaimana? Ini income statement-nya. Jadi di sini ada sales dan sebagainya, sehingga earnings before reorganization item 180, sekarang professional fee-nya hanya 130, sehingga selama 6 bulan ini ada net income. Nah, net income 50 ini yang mengurangi defisit, yang 1050 menjadi 1000. Oke. Nah, ini reorganization plan-nya. Bonds payable 15%, itu totalnya tadi 1.290.000, termasuk interest, ya, termasuk bunganya. Mereka setuju berubah menjadi common stock 500, senior debt 12%, 500, 100.000 dibayarkan pada akhir tahun. Jadi dari 1.290, mereka hanya akan menerima 1.100.000. Ya, yang diampuni 190. Oke, itu satu. Tax karena berhadapan dengan pemerintah nggak bisa diampuni, harus bayar 150. Ya, dan setuju dengan ini. Lalu sisanya, creditors yang ini, yang accounts payable itu angkanya saya lupa. Accounts payable itu angkanya 600. Ya, klaim awalnya 600, sekarang berubah menjadi barat bawahnya ini, yang berikutnya, sama 140 common stock. Berarti dari 600 sekarang hanya menerima 415. Ini yang 90 diampuni tadi, di atas ya, diampuni. Lalu ada 260 notes payable ke bank, itu berubah menjadi 120.000 subordinated debt sama 60.000 common stock. Ya, dari 260 dia hanya menerima nanti ke depan 180. Jadi dia juga kehilangan 80. Pemegang saham masih dihargai. Pemegang saham lama, mereka akan mendapatkan 100.000 di perusahaan yang baru. Nah, kita lihat memenuhi enggak fresh start reporting. Lihat dulu. Post petition liabilities. Post petition liabilities dari mana? Kita lihat pada tanggal 30 Juni. Pada tanggal 30 Juni, ini ada 75 tambah 25 tambah 55. Ini post petition liabilities. 255. Allowed claim subject to compromise yang pre-petition 2.300. Sehingga total liabilities 2.555. Reorganization value tadi dihitung 2,2. Ya. Berarti totalnya adalah 355. Eksesnya. Ya, berarti reorganization value lebih rendah daripada total liabilities, memenuhi syarat pertama. Oh ya, 2.200.000 itu diperoleh dari 500 tambah 500 tambah 100 itu 1.100.000 ya, ditambah 150 1.250 ditambah 415 1.665 ditambah 180 berapa tuh? Bentar, saya enggak ini. Saya hitung ya biar tuh, pakai kalkulator. Saya udah enggak secanggih dulu nih otaknya. Jadi yang dari pertama 1.100.000 ya, ditambah tax claim 150, ditambah
415 ditambah 180. Kemudian ditambah pre-petition ya 225. Nah, kemudian nanti akan ada excess di sini. Kalau nggak ada angkanya, maka dicatat berdasarkan ini dulu. Tapi biasanya dikasih tahu angkanya berapa. Kalau nggak ada, nanti ada tekniknya ya. Tapi untuk sementara ini dulu. Yang penting ada reorganization value, dialokasikan ke sini. Jadi di pertama, ini nih, memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, pemegang saham baru hanya 100.000. Total saham baru berapa? 800. Pemegang saham lama hanya 100.000. Total saham baru 800. Berarti dia hanya 1/8. Di bawah 50%. Berarti syarat kedua terpenuhi. Nah, kalau sudah, kemudian rencana organisasi disetujui di pengadilan pada tanggal 30 Juni. Maka, apa yang dilakukan oleh DIK? Tahap pertama adalah, nggak ada di sini ya. Tahap pertama yang tadi, yang jurnal di awal yang mengubah reklasifikasi ini. Ini dibalik lagi. Nomor 1 dibalik lagi. Lalu diubah utang yang lama ke utang yang baru. Ya, utang yang lama accounts payable yang itu ya, yang semuanya diganti ya. Accounts payable 600, interest itu diampuni, notes payable 260, bonds payable 1.200. Munculkan yang baru. Yang baru apa? 500 senior debt. Kemudian yang akan jatuh tempo tahun ini 100, lalu subordinated debt ditambahkan, tadi ada 2 ya, untuk yang accounts payable sama notes payable. Lalu ada common stock new 700 ya. Saham yang dikeluarkan untuk mereka. Nah, di sini yang namanya itu income tax payable nggak di itu. Nggak di apa yang itu yang ke pemerintah. Ya. Di sini kan ada pemerintah nih. Taxes payable itu tidak di ini karena dia akan tetap dibayarkan. Jadi dimasukkan di situ. Ya. Sehingga di sini ada gain on debt discharge. Jadi semua utang tadi dilunasi, pembayarannya lebih kecil diakui sebagai laba. Itu jurnal kedua. Jurnal pertama tadi membalik lagi ya, pre-petition tadi. Jurnal ketiga mengganti common stock dari pemegang saham lama. 500 di debit, kreditkan 100. Selisihnya kita catat sebagai additional paid in capital. Itu jurnal ketiga. Jurnal keempat menyesuaikan semua aset dari book value ke fair value. Selisihnya dicatat sebagai revaluasi. Ya. Jadi di sini inventory kita kurangi, inventory kita tambah, land kita tambah, building, equipment sama paten kita kurangi. Sehingga selisihnya loss on revaluation. Itu jurnal keempat. Jurnal terakhir menghilangkan defisit. Defisitnya tadi 1 juta dikredit, loss-nya di kredit, gain-nya di debit dihilangkan, gain-nya 455 dihilangkan, additional paid in capital tadi juga dihilangkan karena start baru, jadi nggak ada. Selisihnya dicatat sebagai reorganization value in excess of identifiable asset. Jadi selisih dari semua proses di atas tadi, semuanya hilang, akan muncul sebagai reorganization value in excess of identifiable asset. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, pelan-pelan ya. Nanti, tapi kayaknya nggak ada soal yang lengkap seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang kalian pelajari juga. Siapa tahu dosennya bikin soal dari sini. Nah, ada kertas kerjanya kalau mau. Ya. Ini saya kasih tahu kertas kerjanya bagaimana. Ini neraca sebelum disetujui, terakhir tanggal 30 Juni. Ini neraca yang baru untuk fresh start reporting. Yang pertama, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Itu revaluasi. Ini ditambah 100, ditambah, dikurang. Selisihnya masukkan ke akun defisit. Ya. A, B,
C, D, E. Masuk ke akun defisit. F kita tunda belakangan. Ya, G dulu. G ini G, H, I, J itu menghilangkan utang-utang lama, repetition claim. Yang lama, kita debit semua. GHIJ, kita kredit ke yang baru. Yang baru muncul sebagai current portion dari bond 100, senior debt 500, lalu common stock 500. Kemudian subordinated debt 200 yang H, 275, sama common stock 140, sesuai dengan rencana di atas. Ya. Kemudian C, yang C itu yang terkait dengan notes payable ini, bank notes payable ya, yang C itu 120 sama. Selisihnya masuk ke sini. Ya, masuk ke sini semua selisihnya. GHIJ ini. Nah, I itu penghapusan langsung, berarti masuk ke sini. GHIJ ya. Terus yang K itu mengganti common stock lama. Common stock yang lama itu jadi new common stock ya, yang K 100, capital stock yang lama hilang, muncul 100 di sini, 400 ke sini, masukkan ke defisit. Yang terakhir F tadi, reorganization excess dari reorganization. Ya, reorganization excess 250. Semuanya balance, inilah neraca yang baru. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Jika dari debitur, itu waktu melakukan reorganisasi yang cenderung memerlukan waktu yang lebih lama sama langsung dilikuidasi itu sebenarnya lebih menguntungkan pakai cara yang mana ya, Pak? Nggak tahu. Likuidasi itu bagus, cepat, ya. Langsung beres, tapi bisa jadi dalam, nggak selalu ya, tapi pas dapatnya lebih kecil pasti. Jadi antara kamu dapat lebih kecil sekarang atau kamu memberikan kesempatan perusahaan ini untuk bernapas dan nanti semoga bisa baik kembali dan kamu dapat lebih banyak lagi. Nah, tinggal pilih yang mana, itu aja. Ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, Ya, iya. siapa lagi yang tanya? Yuk. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, latihan ya. Nanti kita ketemu jam 12.30. Kalau bisa 3 nih yang presentasi. Ini masih tadi. Pokoknya minggu ini minggu terakhir buat yang saya minta untuk selalu mengerjakan soal. Itu dari 18.1 ya, nanti ya Winona kamu itu 18.1 terus 18.4 sudah ya. 5, 6, 7. Ya. Tapi yang mau saya bahas nanti 3 soal aja yang pertama. Yang 7 saya tunda ke minggu depan. Oke, selamat mengerjakan. Ya, silakan nonaktif atau ini dari Zoom ini dan sekalian kalau sempat sambil kalian makan siang atau sekalian kalian sholat ya. Oke, selamat mengerjakan. Kali ini saya akan mempresentasikan problem 18 strip 1. Diketahui balance sheet untuk fresh start reporting evaluation. Seperti pada layar berikut. Lalu diminta kalkulasi dan tentukan apakah TESA ini dapat melakukan fresh start reporting. Jadi diketahui dia kalau klaim subject to compromise-nya itu 1.500. Lalu dikurangi sama reorganization value. Reorganization value itu didapat dari tax payable,
tadi 100, terus ditambah sama current portion of debt cash payable-nya tadi yang 50.000, yang ini, terus ditambah sama senior debt 12%, 150.000, sama subordinate debt 300.000 dan common stock 650.000. Didapat reorganization value 1.250. Lalu 1.250 tadi ditandingkan sama liabilities-nya 1.500, didapat excess liability over organization value-nya 250. Lalu untuk syarat-syaratnya, nilai reorganisasinya itu kurang dari nilai total nilai book value total liabilities 1.250 kurang dari 2.300. Syarat pertama terpenuhi, lalu syarat kedua itu pemegang saham lama porsi kepemilikannya harus di bawah 50%. Jadi saham lama itu kan porsi kepemilikannya itu jadi 250.000. Tandingkan dengan saham baru itu total 650.000. Hasilnya 38%, syarat kedua terpenuhi, jadi TESA itu memenuhi syarat-syarat untuk melakukan fresh start reporting. Coba saya lihat jawaban kamu yang atas. Allowed claim subject to compromise itu 1.500 ya. Iya, Pak. Terus jadi total liability jadi 1.800 dari mana itu? Itu 500, Pak, maaf. Itu nah, itu 1.500 dari mana kamu gitu? Dari allowed claim subject to compromise saja, Pak. Coba lihat neracanya berapa. Di sini. 1.500 ya. Nah, Iya. kamu kalau itu tadi harusnya di atas itu 2.300. Oh, iya, Pak. Bukan 1.500. Kan semua kan post petition sama allowed. Terus yang di bawah nilai dari organization value-nya juga ditambah dengan post petition liabilities. Ditambah berapa tuh? 800. Jadi tadi coba kamu lihat ke jawaban kamu. Kan organization value bisa dilihat dari ini ya, dari mana? Dari sisi ini, dari sisi liabilities ya, kan ada yang itu, yang ini kan yang dari itu ya, dari liabilities subject to compromise kan, yang 1.250. Tapi kan ada liabilities yang baru tuh selama proses reorganisasi yang 800 tadi harusnya tambahkan, berarti di sini 2.050. Jadi di sini 2.300 ya, yang total liabilities-nya 2.300 karena tambah 800. Lalu ada organization value-nya 2.050. Eksesnya benar 250. Hanya atas sama bawah ditambah 800. Oh, baik, Pak. Jadi ditambah dari liabilities yang baru ya, Pak? Ya. Gitu ya. Izin bertanya, Pak, untuk yang common stock-nya itu tidak perlu ditambah dari common stock lama ini, Pak? Enggak dong, kan common stock yang baru dapatnya 250, yang lama enggak itu. Kita lihat yang baru aja. Posisi lama dia 100% kan. Di posisi baru 250 per 650, udah betul hitungan kamu. Oh, ya, Pak. Baik, Oke. Pak. Ya. Oke, makasih. Silakan yang berikutnya. Baik, 18.5 bagian saya. Share screen. Ya, jadi di 18.5 ini dan filed a petition under Chapter 7 of the Bankruptcy Act on July 1st, 2016. Jadi di sini di soalnya diberikan informasi terkait
estimated terkait laporan keuangannya. Di sini terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, dan estimated realizable values-nya dibandingkan dengan book values-nya. Sebagai informasi tambahan, di sini diberitahu akun receivable digunakan sebagai jaminan untuk notes payable. Lalu setiap pekerja ya memiliki hak atas gaji tidak lebih dari $1.000 per orang. Sudah jelas di sini pajak terutang adalah prioritas. Dalam akun payable terdapat 50.000 dari pendapatan dari utang yang baru, inventory item. Lalu mortgage payable dan interestnya dijamin dengan land dan building. Lalu biaya trustee dan biaya likuidasi adalah sebesar 11.000. Nah, dari soal ini diminta untuk membuat statement of affairs per tanggal 10 Juli 2016. Seperti ini tampilannya. Untuk jawaban yang pertama, statement pertama di sini statement of affairs itu terdiri dari dikelompokkan dengan jaminannya dan dibandingkan dengan yang menjaminnya. Jadi di sini yang pertama fully secure, yaitu akun receivable net sebesar 160.000. Ditulis di sini karena digunakan sebagai jaminan untuk notes payable sebesar 100.000. Dari sini terdapat sisa 60.000. Untuk yang selanjutnya, untuk partially secure, yaitu mortgage dan interest dilindungi dengan land and buildings, yaitu mortgage dan interestnya sebesar 205.000, land dan buildingsnya 140.000. Hasil dari penjualan land and buildings ini tidak tersisa lebih untuk yang unsecured. Makanya di sini ditulisnya 0, karena nanti sisanya selisihnya ini yang nggak ketutupan sama ini maksudnya unsecured. Lalu untuk yang unsecured-nya di sini cash 80.000, inventories 210.000 karena sesuai dengan realizable-nya. Yang tadi equipment sebesar 60.000, intangible asset karena tadi di sininya estimated realizable-nya 0. Jadi di sini juga 0 juga. Setelah ditotal jumlahnya adalah sebesar 410.000. Dari 410.000 ini sebelum dibagikan ke non-priority, non-secure, terlebih dahulu digunakan untuk membayar priority liabilities seperti yang tadi telah dibilang. Priority liabilities terdiri dari wage, tax, sama ada di bawah dan kalau nggak salah. Accounts payable. Accounts payable ini inventory 50.000 karena tadi barangnya datang setelah pengumuman bankruptcy. Jadi di sini setelah dikurangi ini ditemukan nilai sebesar 260.000 adalah dana yang tersisa untuk non priority, non secure liabilities. Nah, sampai di sini berhenti dulu. Lanjut dulu ke bawah. Dibikin seperti ini. Seperti yang di contoh halaman 600 ini. Dibagi-bagi berdasarkan fully secure, partially secure, priority, dan unsecure. Jumlahkan seperti ini. Nanti ya ini harusnya di sini saya notes payable dibandingkan dengan itunya dengan aset yang melindunginya. Di sini akun receivable, cuman saya salah jadi nggak ada tempat lagi, jadi saya langsung aja net di sini minus 60.000. Mortgage payable di sini 205.000 totalnya, disandingkan dengan land dan buildingsnya 140.000, jadi masih yang tadi yang sisa nggak ketutupannya masuk ke unsecured 65.000. Lalu untuk yang priorities jelas ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebesar 150.000.
Lalu selanjutnya untuk kategori non-secured sebesar 350.000 karena tadi dari accounts payable sebesar 400.000, 50.000-nya sudah masuk ke secure priority, jadi tinggal sisa 350.000 di sini, sedangkan stockholder equities dikosongkan saja. Jadi total di sini 65 ditambah 350.000 jadi 415.000. Nah, angka 415.000 ini dimasukin ke sini, ke bawah sini, lalu selisihnya digunakan, selisihnya ditulis di sini 155.000. Ini estimasi defisiensi, jadi estimasi kekurangan dana yang dibutuhkan untuk membayar semua hutang. Lalu lanjut ke soal kedua. Intinya sih ini mirip kayak soal P18.3 yang tadi saya presentasikan. Sepertinya ditanyain masing-masing kreditur tuh mendapatkan berapa jumlahnya. Jadi saya kerjakan seperti P18.3 tadi. Yang pertama adalah di sini total amount expected available for all claims. Ini sebesar $650.000 tuh ini total dari realizable value yang tadi sudah dijumlahkan 650.000 dikurangi dengan payments to secure and priorities, setelah dijumlahkan payment to secure and priorities 401.000, lalu diperolehlah available for unsecured non priority sebesar 249.000. Setelah diperoleh 249.000 ini dicari rate-nya untuk menentukan yang unsecured. Di sini membandingkan dana yang tersisa dengan kewajiban yang unsecured tapi masih harus dibayar. Di sini unsecured, ini mortgage payable tadi 65.000, ini karena tidak mencukupi jaminannya, 65.000 masuk sini, ditambah accounts payable non priority jadi 415.000. 249.000 dibagi 415.000 diperoleh rate recovery-nya sebesar 0,6. Nah, lalu selanjutnya dibikin seperti ini jawaban aslinya. Fully secured notes payable, ini fully secured karena tadi jaminannya menutupi, jadi 100.000. Di sini partially secured mortgage plus interest. Nah, ini 140.000 ini sudah dibayarkan karena tadi hasil penjualan yang akun receivable-nya telah menutupi ditambah yang tidak terjamin. Yang tidak terjamin rate-nya dikali sisanya 65.000. Nah, kalau yang priority sesuai dengan tagihannya berapa. Nah, unsecured-nya, accounts payable-nya ini 210.000 diperoleh dari 350.000 dikali rate recovery 0,6, maka diperoleh 210.000. Total dari penjumlahan ini totalnya adalah 650.000 dan 650.000 sama dengan total amount expected available for all claims. Oke, Zaki ya. Terus yang terakhir ada nggak? Bisa nggak? Siapa? Winona yang terakhir. Yang terakhir ada Niva, Pak. Iya, silakan Niva. Ya, silakan. Iya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan P18.6. Jadi di sini P18.6 ada balance sheet dari perusahaan VAL pada 30 Juni 2016. Ada aset dan ekuitasnya, juga liabilitasnya. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Jadi VAL ini mengalami kesulitan keuangan, kemudian stockholder sama krediturnya meminta membuat statement of affairs untuk perencanaan. Nah, informasi tambahannya itu yang pertama, perusahaan mengestimasikan bahwa AR, account receivable yang dapat tertagih itu maksimal 63.000. Nah, di sini book value-nya 70.000. Kemudian yang kedua, ada inventory 20% itu rusak. Nah, dan nilai inventory yang rusak itu
hanya 2.000 dan sisanya 80% yang tidak rusak itu bisa ter-recovery semuanya. Kemudian yang ketiga itu ada land dan building mempunyai appraisal value-nya itu sebesar 170.000 dan ini dijaminkan ke mortgage payable sama interest payable yang terkait dengan mortgage. Nah, kemudian yang keempat itu appraisal value dari mesin itu 20.000. Di sini book value-nya 60.000. Kemudian ada wages payable dan property taxes payable itu termasuk unsecured priority item yang harus dibayar. Nah, diminta yang pertama itu membuat statement of affairs dari file untuk 30 Juni 2016. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu aset yang pertama, kemudian yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama untuk aset itu ada 4 kolom. Di sini ada book value, kemudian akunnya, kemudian ada estimasi realizable value dikurangi dengan aset-aset yang dijaminkan, kemudian kebalik, aset yang dijaminkan dikurangi dengan liabilitas yang secured. Kemudian yang terakhir ada estimasi realizable value untuk unsecured creditor. Nah, yang pertama di sini ada aset yang dijaminkan terlebih dahulu. Untuk fully secured creditor itu ada land dan buildings dengan realizable value-nya itu 170.000 sesuai di soal. Kemudian dikurangi dengan secured liabilities, yaitu mortgage payable dan interest payable dengan book value-nya 150.000 dan interest payable-nya 15.000, sehingga ketika di total itu 165.000 dan ternyata ini yang 170.000 ini menutupi semua mortgage payable dan interest-nya. Nah, dan masih terdapat sisa 5.000 untuk yang unsecured creditor. Kemudian selanjutnya karena tidak ada aset yang dijaminkan lagi, berarti sisanya untuk priority dan unsecured non-priority. Yang pertama itu ada cash nilai estimasi realizable value-nya sama 40.000 dengan book value-nya. Kemudian yang kedua adalah akun receivable. Nah, yang tadi di soal disebutkan bahwa hanya 63.000 yang tertagih. Jadi realizable value-nya 63.000, kemudian ada inventory. Nah, 20% ini yang rusak, itu 20% dikali book value inventory, yaitu 50.000. Jadi book value inventory yang rusak adalah 10.000 dan dapat terjual dengan harga 2.000. Kemudian ada inventory yang tidak rusak, itu 80%-nya dikali 50.000 jadi 40.000 dan semuanya dapat ter-recovery. Kemudian ada mesin, itu nilai realizable value-nya 20.000 dan book value-nya 60.000. Kemudian yang terakhir ada goodwill 50.000 dan ini tidak ada realizable value-nya, jadi 0. Nah, kemudian di total untuk priority dan unsecured creditor, non-priority creditor itu total dari 5.000 sampai ke goodwill itu totalnya 170.000. Nah, kemudian untuk mencari yang non-priority dikurangi dengan priority liability. Terdiri dari wages payable sebesar 60.000 dan property tax payable sebesar 10.000. Nah, didapat 70.000, sehingga yang tadi available for priority and unsecured non-priority itu dikurangi dengan 70.000, sisanya untuk non-priority itu 100.000. Kemudian untuk estimasi defisiensi dilewat dulu, jadi harus dihitung untuk yang liabilitas dan ekuitasnya dulu. Untuk yang liabilitas dan ekuitas itu ada 4 kolom, ada book value, kemudian aset, akun-akunnya, kemudian
ada secure dan priority claims, dan sisanya untuk unsecure non-priority claims. Nah, di sini di state masing-masing kelompok dari liabilitasnya. Yang pertama itu ada fully secured, ada mortgage payable, dan interest payable, itu totalnya 165.000. Kemudian yang kedua itu ada priority liabilities, itu totalnya sebesar 70.000. Dan yang terakhir itu ada unsecured creditor, itu unsecured non-priority, itu ada akun payable 110, notes payable yang unsecured itu 50.000, dan interest payable 5.000. Nah, kemudian di total, sehingga yang unsecured non-priority-nya ada 165.000. Nah, tadi yang tersedia untuk unsecured non-priority, case-nya itu 100.000, sehingga ada estimasi defisiensi 65.000 dari 165 kurangi 100. Untuk soal yang kedua, itu terkait dengan estimasi settlement per dollar. Ini untuk unsecured liabilities itu menghitung rate yang digunakan untuk pembagian available cash. Jadi di sini dihitungnya dengan cara available cash untuk unsecured non-priority itu tadi ada 100.000. Kemudian dibagi dengan unsecured non-priority claims-nya ini 165.000, sehingga didapat 60,61%. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang satu minggu depan ya. Sisanya saya akan ambil 75 menit untuk presentasi yang lainnya ya. Tapi buat Zaki sama yang 3 presentasi sudah cukup ya. Tapi kalian latihan lagi ya. Semoga dengan kalian saya perhatikan setiap minggu kalian nilainya lebih bagus nanti. Terus yang lainnya tetap persiapan. Saya titip satu ya, tolong jangan melakukan kecurangan. Sudah ada beberapa yang dilaporkan ya atau ditemukan oleh dosen, ada yang jawaban temannya nggak tahu tuh temannya, mungkin dia agak nipu temannya, minta jawaban gitu setelah selesai pada saat ini, terus tulisan temannya dipotong, ditempelkan ke jawabannya dia. Ketahuan itu, tapi diselidiki karena temannya tidak punya niatan untuk bantu, ya temannya selamat, tapi dia kemungkinan drop out. Ya, jadi kalian sekarang kan belajar ujian sendiri ya, saya tahu soalnya lebih susah dari biasanya, tapi lebih baik berusaha secara fair, sehingga kalian nggak sayang gitu loh kalau DO karena nyontek gitu. Ada beberapa yang diproses, satu sudah direkomendasikan, jadi sekarang masuk proses untuk mungkin penentuan, kan sayang ini. Nah yang lain-lainnya ada juga beberapa gitu ya. Ada yang minta ibunya nulis jawaban gitu, saya juga nggak tahu kok berani-beraninya gitu ya kalian nulis jawaban, kan kalau tulisan beda tuh kelihatan sama dosen gitu. Jadi jangan sampai. Ada juga yang ini, yang ada mungkin dia ngajak teman-temannya ya tuker-tukeran gitu selama ujian gitu, tapi ada yang nggak terima gitu loh. Nah dia lapor gitu, ya, whistleblower lah, kan nggak semua orang kompak. Jadi ada yang tetap punya integritas dan melaporkan. Jadi intinya itu aja, saya ingatkan kalian jangan curang ya. Nanti kalau nggak salah ada podcast hari Sabtu atau hari apa gitu, yang saya mengingatkan lagi, karena gini, andai sekarang ada yang curang gitu terus nggak ketahuan, nanti suatu saat kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang melaporkan aja kalian pernah curang dan terbukti gitu, maka walaupun kalian sudah jadi pegawai itu hukumannya juga sama, dianggap tidak lulus sehingga ijazah dicabut, sudah gitu kalian tidak dibatalkan, dipecat dari pegawai negeri, kan lebih sakit itu ya. Jadi kalau bisa jangan usaha sendiri, fokus ya, kan nilai banyak, tidak hanya nilai
nilai ujian, ada aktivitas yang lain kalian maksimalkan gitu. Saya katakan kalau absen kan kalau kalian masuk semua dapat 100. Kemudian ada sikap ya. Kalau kalian nggak aneh-aneh, saya akan memberikan nilai tertentu sehingga yang dapat A tidak akan kehilangan ya. Misalnya ujian kalian dapat A gitu. Nah, saya akan ngasih nilai sehingga kehilangan. Tapi yang mungkin yang B plus A sama A minus sama A plus itu tidak akan kehilangan, tapi yang B minus C ya sama ke bawah itu kemungkinan bisa gitu. Terakhir kan kuis ya. Kalau kuis ya sudah, tapi saya nggak akan ngasih nilai jelek juga di kuis. Tapi kan kalau kuis itu kalau totalnya hanya 30%, kuis itu mungkin hanya 7,5 poin ya. Kalau kalian dapat 50 anggaplah ya, walaupun ini hipotetis ya nggak benar. Kalian itu hanya kehilangan 3,75 gitu dari total. Jadi nggak terlalu banyak pengaruh sebenarnya. Ya. Jadi itu ya, sekarang tinggal minggu depan kita belajar habis itu kalian kuis. Nah, minggu depan saya minta 75 menit untuk ada kuis ya. Kuisnya terkait dengan, saya mau fokus saja, walaupun ada beberapa ya, saya mungkin hanya kantor cabang, terus partnership sama ini korporasi likuidasi ya, mungkin 3 soal aja, tapi 3 soal itu mungkin kalian perlu cepat itu 75 menit mungkin sangat mepet waktunya, tapi nggak apa-apa, ini speed test ya, saya ingin kalian belajar cepat mengerjakan. Bukan berarti konsinyasi dan lainnya nggak penting ya, itu kan ini hanya kita latihan kuis ya, kuis itu buat saya latihan ujian, kalian nggak usah terlalu serius untuk membahas ulang ya, tapi kalau kalian mau nggak apa-apa, nanti saya coba recap kalau ini ya, tapi rasanya sih kalau kalian lupakan juga nggak apa-apa, karena saya ini kayak apa itu kayak apa namanya, try out ya, soalnya nggak bakalan saya keluarkan juga gitu. Tapi kalian bisa belajar untuk berlatih sebenarnya saya mampu atau tidak, karena saya akan menyerahkan seluruh pembuatan soal pada dosen lain, karena saya nggak mau buat soal, tapi biarlah dosen-dosen belajar membuat soal. Dan kalau saya nggak buat soal, saya biasanya lebih pengertian. Kalau kalian nggak bisa jawab soal saya galak gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa jawab nggak bisa jawab soal orang lain, saya masih melihat oh ini kemarin kurang ditekankan, atau kemarin ada yang mungkin penjelasannya. Tapi saya lihat keseluruhan ya, kalau tiba-tiba ada yang banyak yang nilainya bagus ya sama aja gitu loh. Tapi kalau sebagai mungkin hanya satu aja yang betul, yang lainnya salah semua, itu saya biasanya punya. Apalagi kalau ternyata soalnya agak aneh yang menurut saya berlebihan gitu, saya akan menyesuaikan. Itu saja pesan dari saya sebelum pertemuan terakhir. Silakan nanti yang lainnya untuk presentasi saya fokuskan kepada kalian yang belum presentasi untuk dapat nilai aktivitas ya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin bertanya Pak, untuk daftar nilai aktivitas Bapak menghendaki setelah kuis besok ya Pak, berarti dikirimkan ke Bapak? Oh ya, yang itu ya, yang itu dikirimkan aja, nggak apa-apa. Saya sih kan itu kamu nggak apa-apa kalau nggak sempat ngerekap, nggak apa-apa. Tapi kan kalau bisa sebelum ujian selesai ya, maksudnya sebelum ujian UAS selesai gitu, saya dapat, karena saya ngerekapnya biasa belakangan. Kan saya harus meriksa dulu hasilnya. Biasanya aktivitas saya rekap belakangan. Saya akan nilai UAS dulu, nanti akan kalau kalian mau nanti saya bisa lewat Mbak Ifah ya untuk ngasih tahu ke kalian masing-masing sebelum diumumkan. Termasuk kalau sempat nanti dari aktivitas ya. Oke, itu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Baik, Pak, saya pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.